Kamu ingin pindah jalur karir? Beginilah 4 langkah sukses pindah jalur karir yang harus kamu tahu. Memang dewasa kini, pindah jalur karir bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk dilaksanakan. Terutama pasca pandemi yang memang semakin kesini juga masih ada efeknya. Dan juga ada isu resesi 2023. Ya meskipun demikian, sebenarnya bukan hal tersebut mustahil untuk dilakukan. Dengan tekad yang kuat, keputusanmu untuk mengubah jalur karir pasti bisa diwujudkan. Yuk ketahui dulu tantangan serta tips dan trik agar kamu sukses pindah jalur karir tersebut. Di tahun 2023 ini memang resesi di depan mata. Cuman banyak juga perusahaan yang tumbuh, terutama di sektor IT. Jadi kebanyakan yang sekarang orang pindah jalur adalah ke sektor IT. Kenapa? Karena merupakan salah satu sektor profesi yang menjadi incaran utama para job seeker. Hal ini umumnya terjadi karena pekerjaan di bidang tersebut menawarkan gaji yang cukup tinggi serta security yang baik. Bahkan menurut Career Metis, pekerjaan di bidang IT memproyeksikan untuk tumbuh 12% dari 2014 hingga 2024. Perkembangan tersebut lebih cepat dari rata-rata pekerjaan di sektor lainnya. Nah, fakta tersebut mendorong ada beberapa teman saya yang tadinya dari jurusan apa, kerja di sektor apa, pindah ke bidang IT, terutama UI dan UX. Ya, saya sudah menanyakan, kenapa kamu ingin pindah? Karena mereka sendiri tertarik dengan dunia IT karena lebih menarik dan menemukan bahwa di bidang IT kedepannya akan baik dan memang terus bertumbuh sesuai dengan yang tadi menurut Career Metis. Nah, supaya kamu bisa soft gitu ya, tips pindahnya seperti apa nih? Seperti ini nih. Memang pindah jalur karir itu merupakan keputusan yang lumrah ya. Saya juga tidak membatasi siapapun mungkin. Atau mungkin orang UI UX sendiri mungkin bisa pindah ke jalur lain. Ya banyak sekali sih contoh teman-teman saya juga yang tadinya front end malah ke back end, atau mungkin dari front end pindah UI UX sekarang pindah ke engine atau developer back end kayak gitu ya. Nah, kira-kira apa saja sih yang perlu kamu perhatikan gitu ya supaya berpindah jalur ini bagus gitu ya. Ya memang hal yang pertama adalah kamu harus memiliki rasa ingin tahu yang tinggi gitu loh. Pasalnya setiap tren di industri itu akan terus berubah. Mau belajar agar bisa tetap relevan, kamu harus tetap mau belajar, update. Mungkin ada update dari Figma, kamu harus coba segala macam. Dan itu memang daya belajar kamu harus tinggi. Lalu tidak perlu harus merasa minder. Mungkin di luar sana banyak lebih berpengalaman. Justru jadikanlah hal tersebut sebagai pacuan untuk menjadi pribadi yang lebih kompetitif. Selanjutnya, sesulit apapun sebenarnya materi yang kamu pelajari, ketika itu kamu ingin belajar, maka tetap harus semangat dan belajar itu harus. Kenapa? Ya karena jalur pindah karir ini ya memang hal yang baru gitu loh. Hal yang baru kamu ikuti ataupun kamu masuki. Nah, supaya kamu bisa cepat adaptasi gitu ya, kamu juga bisa sebenarnya mengikuti beberapa acara. Ya mungkin yang pertama mengikuti seminar, webinar, ataupun bootcamp, supaya pelajaran yang kamu dapatkan baik dan banyak insight-insight yang bisa kamu dapatkan. Kamu juga harus tahu ya, ketika memilih dan menentukan bootcamp ataupun yang lainnya juga harus kamu perhatikan sisi keuangan kamu gitu loh. Kalau misalkan kamu tidak punya budget, ya bisa belajar dari YouTube dulu. Atau misalkan kamu ada budgeting, kamu akhirnya
mau ikutan bootcamp, ataupun kamu bisa belajar juga ke ya teman-teman kamu memang di passionnya. Contohnya misalkan UI UX, berarti kamu harus belajar ke teman kamu yang bisa UI UX. Ya memang waktunya mungkin gak sebanyak yang orang bootcamp ya, tetapi kalau kamu memang tidak benar-benar gak punya budgeting sekali, ya udah kamu cari, banyak kok yang di YouTube mereka memberikan tutorial. Oh gimana sih caranya misalkan membuat sign up, atau misalkan buat login dan sebagainya. Dan kamu memang kalau untuk sebagai UI kamu juga latihan, sebagai UX designer pun kamu juga latihan. Banyak-banyaklah mengikuti latihan-latihan. Nggak perlu kamu langsung bagus, perlahan-lahan ngikutin dengan metode ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi memang sebenarnya mudah dan juga gampang kalau misalkan kita bicara kita pindah. Tetapi kan kita juga harus memfasilitasi supaya ada ilmunya di bidang tersebut. Baik itu mungkin kamu mau terjun di UI UX yang tadinya mungkin teknik sipil, ataupun di pekerjaan lainnya. Jadi sebenarnya tantangan pindah karir ini juga antara mudah dan tidak mudah sih. Karena kan nanti ujung-ujungnya adalah HRD akan menseleksi. Supaya kamu bisa lolos, maka kamu harus banyak latihan. Lalu juga kamu nanti harus banyak upload portofolio kamu mungkin, supaya nanti punya nilai value di mata HRD. Semoga bahasan kali ini bisa menjawab pertanyaan gimana caranya kita pindah profesi dan juga langkah-langkahnya. Sekian, terima kasih.